Perkenalkan, saya Lita Valentin, saya lulusan Hubungan Internasional dari Universitas Riau. Saya berasal dari Pakpak Barat, Sumatera Utara. Dan pada kesempatan ini, saya akan mengajarkan materi bahasa Inggris. Good morning, class! How are you today? I'm fine too, thank you. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita mau berdoa dulu ya. Let's pray. Our Father in heaven, we say thank you for your grace. We say thank you for today. Now we shall study. Please open our minds so we can receive the lesson well. Please bless our teacher, our friends, and our family too. Thanks God. Amen. Oke adik-adik, sesuai kesepakatan minggu lalu, sebelum kita masuk ke materi, Miss akan ajarkan satu lagu baru atau menceritakan sebuah cerita. Karena di pertemuan lalu kita sudah bercerita, jadi hari ini Miss mau mengajarkan satu lagu baru. Judulnya God is so good. Adik-adik bisa tulis juga ya di buku dulu. Boleh ditulis juga ya artinya, atau ada yang nggak tahu artinya dari sini. So itu sungguh atau sangat. So sungguh atau sangat. Oke, sudah selesai semuanya. Kita baca dulu ya. God is so good to me. Oke, now it's your turn. God good will so. Oke, ada yang sudah tahu lagunya? Belum? Oke, kita belajar ya. God is so good. Oke, sudah bisa. Kita nyanyinya pakai gerakan ya. Bisa diikutin ya. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. I do His will. I do His will. I do His will. He's so good to me. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, kita mau review dulu nih materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Kita belajar tentang apa minggu lalu? Iya, tentang noun, kata benda. Kata benda itu ada dua, ada yang masih ingat? Iya, benar, countable dan uncountable. Apa itu countable? Iya, kata benda yang bisa dihitung. Accountable, kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya apa yang bisa dihitung? Table, iya benar. Chair, karena kita bisa bilang satu kursi, satu meja. Nah, accountable noun itu apa contohnya? Ya, benar. Rambut, kita nggak bisa bilang satu rambut. Susu, kita nggak bisa bilang satu susu atau cairan yang lain. Air, kita nggak bisa bilang satu air. Jadi itu disebutnya accountable noun. Oke, hari ini kita mau belajar tentang article atau kata sandang. Kata sandang. Ada yang tahu kata sandang itu artinya apa? Oke, kata sandang adalah kata yang berada. Bisa dibaca bersama-sama. Apa itu kata sandang? Kata sandang adalah kata yang berada sebelum kata benda, digunakan untuk menyandang atau membatasi kata benda. Oke, kata sandang itu dibagi dua. Ada definite article, dan indefinite article. Kita mau belajar tentang definite article. Definite article atau kata sandang tertentu.
bentuknya adalah the. Artinya bisa itu dalam bahasa Indonesia, bisa si, bisa sang. Definite article atau kata sandang tertentu itu digunakan untuk kata benda yang sudah tentu. Oke, bentuknya the. Digunakan untuk kata benda yang sudah tentu. The ini itu dibaca menjadi dua. Ada the dibaca de, lalu ada the dibaca di. Kalau the dibaca de itu untuk kata benda yang bunyi awalnya konsonan atau mati. The dibaca di itu untuk kata benda yang bunyi awalnya huruf vokal atau hidup. Apa itu huruf vokal? Apa bedanya huruf vokal sama huruf mati? Iya, betul. Huruf vokal itu A, I, U, E, O. Jadi huruf konsonan atau huruf mati itu adalah huruf-huruf di luar A, I, U, E, O. Contohnya B, C, D, F, dan yang lainnya. Oke, tadi dibilang kalau definite article ini adalah kata sandang tertentu yang digunakan untuk kata benda yang sudah tentu. Apa itu kata benda yang sudah tentu? Benda-benda yang kita sudah tahu wujudnya, sudah tahu yang mana yang mau ditunjuk. Contohnya, Miss letakkan spidol ini di sebelah sana. Kemudian Miss suruh, please take the marker. Miss bilang, please take the marker, dan kita sudah tahu marker yang mana karena Miss cuma meletakkan satu. Miss cuma menunjukkan marker yang ada di sana. Oke, kita bikin contohnya, example. The marker atau spidol itu. Marker huruf depannya apa? M. Bacanya gimana? Marker. Tadi dibilang the ini digunakan untuk benda yang bunyi awalnya itu konsonan atau mati. M bunyinya itu marker, bunyinya itu awalannya M, ya, marker. Berarti kita pakainya the marker, bukan the marker. Contohnya ini. Ini bacanya apa? Huruf depannya itu U. Bacanya university atau university. University. Meskipun awalan kata ini dari U, tapi bacanya itu dari Y. University. Jadi kita pakainya the apa di? Iya, kita pakainya the university, bukan the university. Kalau ini payung. Payung bahasa Inggrisnya apa? Umbrella. Oke, sama-sama huruf U. Umbrella bacanya gimana? Iya, dari A, berarti bunyinya vokal umbrella. Jadi kita pakai the apa di? Iya, benar, the umbrella. The marker, the university dan the umbrella. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, tidak ada. Kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua adalah indefinite article atau kata sandang tak tentu.
Indefinite article atau kata sandang tak tentu. Bentuknya adalah dan n, yang artinya sebuah, seorang, setangkai, seekor, dan yang lainnya. Sehelai, selembar itu pakai atau n. Digunakan untuk kata benda yang belum tentu atau belum tahu yang mana bendanya. Itu untuk kata benda yang berawalan bunyi konsonan, dan n untuk kata benda yang berawalan bunyi vokal. Indefinite article, kata sandang tak tentu, itu digunakan untuk kata benda yang belum tentu atau belum tahu yang mana bendanya. Contoh, Miss bilang, di depan ada bunga. Di depan ada banyak bunga. Ada bunga warna kuning, ada bunga warna merah, ada bunga warna orange. Terus Miss bilang, please take a flower. Miss cuma bilang, tolong ambilkan setangkai bunga. Miss nggak bilang yang mana bunganya. Miss hanya bilang, tolong ambilkan satu tangkai saja. Nah, kita tahu itu bunga, tapi kita belum tahu bunga yang mana. Kalau Miss bilang, please take the flower, Miss sudah tunjuk satu bunga yang mana yang minta tolong untuk diambilkan. Oke, kita masuk ke contoh. Tadi itu contohnya the marker. The marker spidol itu. Kita pakai di indefinite. A marker. Marker tadi huruf apa bacanya? Huruf konsonan. Marker huruf M. Berarti kita pakai apa N? Kita pakai a marker. Payung. Iya, umbrella. Umbrella kita bacanya dari huruf vokal A, umbrella. Kita berarti pakai apa N? N. An umbrella, an umbrella. Ini artinya apa? A university, sebuah kampus. An umbrella, sebuah payung. Itu yang membedakan definite article dengan indefinite article. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita bikin contoh yang lain ya. Yang pertama kita mau bikin contoh the dulu. The king, artinya sang raja atau raja itu. Sang raja atau raja itu. The princess, princess, P. Berarti kita pakai the princess. Si putri, sang putri atau putri itu. The ant apa? Semut. Ant kita bacanya dari ant. Berarti kita pakainya D karena huruf vokal. The ant dan apa artinya the ant? Semut itu dan the teacher, guru itu. Oke, untuk yang indefinite, a king atau an king? A king, benar. Princess, iya, a princess. Ant, iya, kita pakainya ant, an ant, seekor semut. Teacher kita pakainya, oke, benar, a teacher. Seorang raja, seorang putri, seekor semut, dan seorang guru. Jadi dari sini kita bisa lihat perbedaannya. Definite article itu merujuk, kita sudah tahu yang mana wujudnya. Sang raja, sang putri, kita sudah tahu mau menunjukkan putri yang mana, raja yang mana, semut itu, guru yang itu. Sedangkan kalau indefinite, atau n, kita hanya merujuk kepada seorang raja, kita belum tahu raja yang mana, seorang putri, seekor semut, seorang guru. Oke, mengerti semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Baik, nggak ada yang mau ditanyakan.
Oke, sekian materi untuk hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang artikel dibagi dua, definite dan indefinite. Definite itu kata sandang tertentu dan indefinite kata sandang tidak tentu. Oke, sebelum kita mengakhiri kelas kita mau berdoa. Let's pray. Our Father in heaven, we say thank you. Now we have finished studied. We say thank you for the lesson, and we shall continue our another lesson. Please bless our teachers, bless us, bless our parents, and our family too. Thanks God. Amen. Sampai jumpa.